Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, misi semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi ya di siang hari ini. Yang cuacanya lumayan sejuk sekali. Ya, jadi kayaknya diskusi kita kali ini akan lebih adem ya. Apalagi tema diskusi kita pada siang hari ini adalah apa aja sih kira-kira 7 aset yang harus dimiliki oleh sekolah, seperti itu. Yang sudah dimiliki oleh sekolah. Nah, sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, ada baiknya kita sama-sama membacakan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja untuk diskusi kali ini akan dipimpin oleh Yanti, kepada Yanti, persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di ruang diskusi ini. Tujuannya hari ini adalah saya sebagai CIP Angkatan 9 dalam modul pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Nah, ini bentuk aksi nyata saya, itu kan bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu kan aset yang ada pada sekolah kita, bukan ya? Sebenarnya kan dari modul ini kita tuh biasanya kita hanya memikirkannya adalah pendekatan yang berbasis kekurangan. Tadi apa yang kekurangan kita, terus kita harus memperbaiki seperti apa. Nah, kita berharap nanti ke depannya dalam perencanaan apapun, nanti program-program ataupun pembelajaran itu lebih kita pendekatannya aset yang sudah kita miliki. Jadi kelebihan apa yang sudah kita miliki. Jadi lebih jangan cuma berpusat pada kekurangan. Nah, dan kalau dengan perbedaannya ya, saya jelaskan dulu sebentar. Jadi kan kalau pendekatan atau aset pendekatan kan kalau disebut pada aset yang kita memiliki kekuatan. Terus kalau aset pendekatan kekurangan kan berkutat pada masalah utama. Masalah apa sih? Jadi masalah aja yang dibahas gitu kan. Tapi bukan berarti ya kalau kelebihan itu kita membayangkan apa yang masa depan gitu kan. Terus mengidentifikasi kebutuhan kekurangan itu kalau pendekatan aset, kalau pada pendekatan aset yang kita berpikir tentang kesuksesan yang telah kita raih, kekuatan apa yang kita miliki dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada 7 aset yang bisa kita bahas. Itu yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia tentunya biotik kita tentu dari guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, komite, mungkin dinas pendidikan, pengawas, itu kan bagian dari modal manusia. Ada namanya modal sosial, kan modal sosial dari norma, aturan, gitu kan, itu bagian dari modal sosial. Modal politik, berarti hubungan aktivitas demokrasi kita kepada mungkin yayasan, keluar, organisasi yang di luar sekolah, komunitas di luar sekolah, itu bagian dari modal politik. Terus ada modal agama dan budaya. Selanjutnya ada modal fisik. Modal fisik itu bangunan-bangunan, sarana prasarana yang kita miliki itu apa aja. Terus ada modal lingkungan, alam. Terakhir adalah modal finansial. Jadi kita akan bahas kira-kira 7 modal aset yang kita miliki, sekolah kita miliki itu apa saja, gitu ya. Nah, ini nggak apa buat panduan aja, ini bisa dilihat untuk aset-aset yang contoh modelnya itu. Bisa 1, 2, 3. Mungkin langsung aja ya dari modal manusia. Kira-kira kepala sekolah kita kan secara ini, kalau menurut saya ya, nggak tahu, atau mungkin dari teman-teman dahulu boleh, nggak apa-apa. Kira-kira kelebihan atau kekuatan kita dari kepala sekolah itu apa ya yang kita miliki, gitu kan? Terus nih, ya, inovatif. Canggih dalam IT ya. IT-nya bagus. Usia juga masih ini ya, maksudnya apa namanya, produktif ya, usia produktif masih.
high tinggi teknologi gitu. Terus orangnya gimana? Oh, ya cukup atau ada lagi? Mau belajar. Dari gurunya. Gurunya luar biasa. Inovatif. Gurunya inovatif. Masih muda-muda juga produktif juga, usia produktif. Kasih tinggi, Kasih tinggi. kuat beramal. Mau belajar. Cepat tanggap. Cepat diajarinnya. Oke, dari siswanya. Ini kecepatan nggak? Udah lapar soalnya dia. Dari siswanya. Kritis. Kreatif, cukup kreatif. Jangan cukup kreatif ya, kreatif. Lagi. Ini apa ya? Kalau misalnya kompetitif ya kalau nggak ada Oke, lomba bersaing kompetitif. kompetitif. Oke. Lagi. Nanti kalau nanti mau dimasukkan lagi boleh apa gitu ya. Iya. Dari komite orang tua dulu atau komite dulu? Komite dulu. Komite berarti solid. Kooperatif. Mampu menjaga komunikasinya bagus. Cepat tanggap. Ya, orang tua sangat komunikatif orang tua. Jadi kalau misalnya harusnya kooperatif kan Langsung kooperatif ya. iya. Ada lagi? Satpam OB. Sama. Iya cepat. Tangguh. Iya benar tangguh. Ini apa ya? Dia mengayomi. Iya, mengayomi dan kalau ada informasi apa cepat nanti loh. Iya. Informatif. Sering ilmu, berbagi ilmu. Kalau ada seminar ada ini tuh sharing gitu. Ya kira-kira modal manusia ada lagi nggak selain kepala sekolah, guru, siswa? Kalau misalnya kayak kantin itu sekolah nggak sih? Kalau kantin nanti bagian dari sarana. Kalau yang orang yang jualan di kantin itu kan aktivitas sekolah juga tuh. Itu apakah masuk ke modal manusia? Tapi Nggak apa-apa bisa masuk. Tapi dalam pembelajaran mungkin kaitan dengan buat pembelajaran. nanti buat pembelajaran nanti. Sebenarnya bisa aja sih kalau kita memang bekerja sama kolaborasi, misalkan ada kegiatan kayak market day atau apa juga bisa, nggak masalah juga sih gitu kan. Nggak apa-apa kan satu aja kan. Oke, udah. Oh satu lagi yayasan. Oh yayasan. Apa? Lebih ke admin apa ya? Satu-satunya Yayasan berarti. gimana? Tugas. Disiplin. Disiplin. Mewadahi kan? Mewadahi, oh iya, mewadahi pelatihan. Mewadahi dan mewadahi. Lanjut, modal sosial ya.
Ya, modal sosial kira-kira apa nih? Kita ini kan bisa jadi norma, aturan atau unsur kepercayaan trustnya kita atau jaringan network kita keluar itu nggak apa-apa juga. Atau investasi yang berdampak pada kelompok atau komunitas kita itu juga bisa organisasi. Kayak organisasi tadi loh Bu. OSIS gitu. Oh beda. Asosiasi juga bisa. Apa lingkungan yang kita yang di luar gitu. Kalau kita lagi kerja bakti gitu. Asosiasi udah masuk kok, asosiasi komunitas masyarakat bisa. Asosiasi yang punya satu tujuan juga. Menaik kayak kurban gitu. Ya, kayak yang pernah kerja sama. Iya, bisa Orang-orang atau lembaga atau pokoknya pihak luar kayak yang kerja sama. puskesmas, itu juga bisa masuk tuh. Iya. Kan network jaringan kita kan ada inian sama Berarti apa? Berarti puskesmas awal ya. dari kelas berbagi dulu ya. Boleh dari kelas berbagi. Kalau kelas berbagi kan lebih ke boleh ini jadi boleh orang tua, boleh tokoh masyarakat, boleh ini kan. MGMP enggak sih? MGMP bisa termasuk KG ya. Oh iya. Terus tadi yang puskesmas tadi itu ya. Kita juga inian sama kelurahan ya. Kelurahan kita juga Iya, ada kelurahan. sama kelurahan. Iya, kemarin juga kita kerja sama IF ya, Miss ya. English first-nya. Rumah dan Beliun. Iya, rumah dan Beliun. Ya, yang tadi apa? Iya, tadi logos. Masuk kita. Selanjutnya, modal politik. Iya. Hmm. Aktivitas demokrasi, budaya sosial ini hampir ini sih berkaitan juga dengan modal sosial juga sih ya, modal sosialnya. Politik. Atau misalnya pas diskusi lagi rapat-rapat mau ngadain event apa kita sering diskusi, minta pendapat gitu. Kita juga modal politik kan juga kita suka ke mana dinas pendidikan itu juga ada komunikasi kan ke pengawas juga itu kan ada komunikasi sana juga kan ya. Modal sosial mungkin lebih ke lembaga atau kayak gitu, tapi kalau yang modal politik itu mungkin lebih ke prosesnya, iya itunya kali bisa ya, Kendaraan dalam satu tujuan. kayak ini dong, kayak kekuasaan dan kebijakan, diskusi sebelum menentukan Masuk pemilihan OSIS juga termasuk bagian dari modal politik. mungkin dapat mingguan. Rapat mingguan bisa masuk ya rapat ya. Sama dinas pendidikan. Sama dinas pendidikan tadi ya? Sama dinas pendidikan. Kita blok karya. Blok karya, blok karya sekarang. Lanjut. Modal agama dan budaya. Kalau modal agama, maksudnya anak-anak juga secara ini kita punya apa namanya tahfiz yang itu kan program tahfiz yang terus takrib, puisi, sanlat Ramadan, takrib, maulid, tapi itu lebih ke kegiatan ya, berarti kegiatan tapi itu bagian juga modal agama. Ya, kalau dari segi budaya gimana? Maksudnya lingkungan sekitar kita juga budaya yang kita ya pasti kan kita suka apa namanya kawin, apa namanya menyambut itu loh, menyambut siswa itu kan termasuk bagian dari budaya kan? Kedemak-demak kan juga dari perilaku juga, dari Boleh betul. karya tulis. Ada
tulis juga budaya tuh dia. launching buku 1 tahun sekali literasinya ya. Udah? Ada lagi? Terus yang kelima modal fisik. Bangunan. Modal fisik kita punya perpustakaan, punya lab komputer, ruang kelas tentunya kan, ruang kelas juga AC, TV tiap kelas, lapangan olahraga, tempat parkir, kamar mandi juga alhamdulillah daripada beberapa saya ngeliat ke sekolah juga masih pada bau, ini masih kan masih bersih gitu kan. Apa lagi? UKS, kantin, masjid, UKS, udah ya. Modal lingkungan alam, kalau sungai kan kita nggak ada. Pohon, rambutan, cabai, Tadi buat rambutan doang soalnya. Udah. Kalau secara udara juga bersih ya. Bersih. Nggak bising. Nggak bising. Sistem air air lancar. Air juga maksud apa? Air bersih. Melimpahkan itu enggak? Airnya sehat. Enggak nyari-nyari gitu loh. Oh iya. Iya, berarti masih bagus ya. sarana pendukung pelajaran. Iya gitu ya. Berterima kita Kan nggak ada. Kalau empang benar kita nggak ada. Kita kan ini. itu yang di belakang tuh tanaman obat Apa sih? Toga. ya kita punya ini sampah tempat sampah tempat sampah namanya Modal fisik. Bank sampah. Bank sampah. iya Udah. Ada lagi? Model terakhir. bos Gaji. Gaji untuk pembelajaran. Buat gaji gurunya. Dana bos. kegiatan masuk ya Dana hibah. Enggak apa-apa masukin hibah. iya dana hibah dari Ini SPP siswa kan bisa buat Swadaya maksudnya. Oh, swadaya. berarti itu masuk dana swadaya Swadaya. ada Tabungan hutan gaji. beda sama uang kegiatan Pendapatan swadaya itu nggak jual. Iya. Kas kelas. Oh iya kas kelas. Iya kan? iya betul Iya. Komite. Kas kelas. Kas kelas. Bosnya kan ada bos APBD, bos APBN, bos kinerja. Bos APBD, kinerja, APBN. Ada lagi? Ada? Oke, berarti alhamdulillah kita sudah selesai kita mengidentifikasi ya, menganalisis aset 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah kita. Mungkin secara garis besarnya coba notulen kita. Baik, coba. Terima kasih ya untuk diskusinya. Tadi kita sudah mengidentifikasi bersama terdapat 7 aset yang sudah dimiliki oleh sekolah tercinta kita. Ada 7 yang pertama modal manusia itu Kesek ya. Kesek tadi banyak sekali tegas, cakap, high tech, usia produktif dan lain sebagainya. Begitupun dengan guru-gurunya sangat inovatif, kreatif, dedikasinya sangat tinggi dan lain sebagainya.
siswanya kritis, kreatif, kompetitif, terus komitenya tentu solid, kooperatif, komunikatif, orang tuanya pun sama, tidak jauh seperti komite, sapam dan objek kita sangat ramah ya, sangat cekatan, cepat tanggap ya, terus pengawas kita juga sangat mengayomi sekali, informatif dan selalu sharing ilmu kepada kita, begitu juga dengan HRD dan yayasan, tegas, disiplin, sangat mewadahi pelatihan untuk kita semua. Dan modal yang kedua itu ada modal sosial. Modal sosialnya kita lumayan banyak, ada kelas berbagi, NGMP, MKKS, Puskesmas, kelurahan, IF, rumah dan Delion, sama yang terakhir yang hari ini kita laksanakan yaitu Lolkos psikologi ya, yang tadi sudah kita lakukan kegiatannya. Terus yang ketiga ada modal politik. Modal politik kita seperti pemilihan OSIS tentu selalu kita lakukan, terus ada rapat mingguan yang selalu kita laksanakan setiap hari Jumat, terus diskusi dinas pendidikan sama lokakarya sekolah penggerak. Lanjut lagi modal yang keempat, modal agama dan budaya, ada program praktis, grand circle, takbir dan tahsin, sanlat, maulid. Terus kita juga budayanya, kita sering menyambut siswa ya di depan gerbang dengan menggunakan 5S tadi ya. Terus student of the month, karya tulis. Lanjut lagi ada modal fisik. Modal fisiknya banyak sekali, ada lab komputer, lab IPA, bank sampah, perpus, TV, AC, lapangan, parkir area, kamar mandi, kantin, UKS dan masjid. Lanjut lagi ada modal lingkungan. Modal lingkungan tentu sekolah kita sangat memiliki udara yang sangat bersih ya. Terus juga kita jauh dari polusi ya, alhamdulillah, karena memang banyak sekali pepohonan di dunia yang sangat bisa. Ya, pepohonan itu bisa sekali kita manfaatkan, kita suka ngambil rambutan. Ya, terus juga nggak bikin dari kendaraan, air yang kita gunakan juga menggunakan air yang bersih kamar mandinya ya. Terus juga ya itu tadi. Terus lanjut yang terakhir adalah modal finansial. Kita ada dana bosnya terdiri dari 3, APBD, APBN dan dana bos kinerja. Terus ada uang kegiatan, uang swadaya atau SPP, terus kas kelas, dan yang terakhir ada kas PK. Seperti itu. Jadi itulah hasil diskusi kita pada siang hari ini. Kira-kira ada yang mau tambahkan lagi? Kalau dari saya terima kasih banyak untuk diskusi hari ini. Semoga dengan kita mengidentifikasi modal atau aset utama yang kita miliki, ini sebagai bahan utama kita ke depannya untuk pembelajaran kita lebih baik lagi dengan memanfaatkan aset-aset yang kita miliki. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari yang tadi diskusikan kita bisa pembelajaran kita lebih berkisar lagi kepada murid dan memaksimalkan dari aset-aset yang kita miliki. Memaksimalkan pembelajaran dan komunikasi kita kepada murid dengan aset yang sudah ada seperti itu ya. Kalau dia nanti dengan memaksimalkan itu jadi bertambah lagi aset-aset yang lain. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada diskusi siang kali ini. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah.